dalam spektrum politik itu dan dalam konteks Pilpres 2019 seolah-olah calon dari nasionalis itu adalah Jokowi dan calon dari Islam itu Prabowo. Padahal satu arus mereka. Pinter. Jadi sesungguhnya ya walaupun Prabowo Subianto dikasih cap GNPF PA212 sebagai calon dari Islam, dicap oleh Habib Rizik calon Islam begitu, tapi sesungguhnya ini Prabowo ini ideologinya itu segmennya itu nasionalis. Ya, lebih dekat ke PDIP. Iya, pulang Pak Prabowo itu. Jadi hubungan antara Prabowo dengan Megawati itu dekat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini dicecar itu apa istilahnya, offline juga ya. Jadi kita tidak hanya melalui zooming atau datang ke tempat narasumber, tapi kali ini pada edisi pertama kita adakan di sini dengan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah, nanti akan saya tanya, beliau ini lebih suka dipanggil apa? Tapi yang jelas namanya adalah berbau Habib. Beliau adalah Muhammad Kodari. Bung. Yes, salam Covid. Gini, ini Muhammad Kodari ini kan dari Sumatera Selatan, sobat RH sekalian. Tapi karena saya menghargai beliau, karena beliau ini adalah salah satu calon presiden 2024 mungkin. Ampun, DJ. Jadi saya panggil Bung Kodari, sama seperti saya panggil Bung Sandi Uno, Bung Ganjar Pranowo dan lain sebagainya ya. Bung Kodari, terima kasih ya kepada Anda. Sama-sama Bung RH. Hebat juga Bung bisa menulis Bung Refli buku sebanyak itu dalam semalam. Jadi menulis itu sebenarnya mudah. Itu buku Bung Refli semua kan? Iya. Alangkah banyaknya. Bukan Bung Refli. Iya. Ya, ini memang tulisan saya. Tapi sebenarnya kan gini, udah berapa, mungkin sudah belasan tahun nulis-nulis, kadang-kadang nggak dibukukan gitu. Jadi akhirnya sempat saya bukukan, misalnya ini hukum konstitusi, ini dari apa? Tema-tema konstitusi. Bukan S2. Dari S2. Ini dari profesor menjadi doktor. Ini kenang-kenangan waktu S3. Kan begitu. Iya, karena biasa dipanggil profesor dalam undangan, ternyata jangankan profesor, doktor pun belum begitu ya. Pada waktu itu. Nah, ini penafsiran konstitusi, ilmu saya kan. Review undang-undang tertentu nih dengan Bung Refli aja. Oh iya, pasti lah ya kan. Mudah-mudahan begitu ya. Terima kasih Bung Kodari. Iya, jadi saya mau bertanya, yang hostnya saya atau Bung? Nah, kita santai aja ya. Tapi mudah-mudahan di Cercar Show ini nanti akan berjalan lancar. Bung. Ini satu pertanyaan saya. Anda lebih suka dipanggil sebagai, ini harus pilih salah satu ya. Pengamat politik, ilmuwan politik, atau surveyor? Mungkin nomor 1 dan nomor 3 kali ya. Karena memang saya tidak berpretensi untuk menjadi ilmuwan. Karena buat saya yang namanya ilmuwan itu ya basisnya di kampus ya. Dan memang sangat rigid dengan Anda kan basisnya di pasar. Basisnya saya di lapangan. Saya terus terang juga pernah merasakan ke kampus dan ternyata memang saya merasa I don't belong here. Jadi saya pulang S2 dari Inggris, itu kan ada 2 pilihan pada saat itu. Pertama saya menjadi dosen di UI. Kemudian saya kembali kepada institusi yang sudah dalam tanda kutip menerima saya sebelum saya berangkat. Waktu berangkat itu institusi UI? Saya belum. Melalui... Jadi waktu mau berangkat itu saya terakhir seingat saya ya di Institut Studi Arus Informasi. Hutan Kayu. Chevening ya? Chevening kan? Saya dapat chevening, lalu kemudian... Kalau Cipening itu bahasa Palembang itu pening. Jadi saya 2001-2002 berangkat kan, tapi saya udah dapat beasiswanya kan tahun 2000.
Oke. Nah, waktu itu saya diterima sebagai peneliti di CSIS, Center for Strategic International Studies di Tanah Abang 3 situ. Nah, begitu tahu bahwa saya sudah diterima, begitu direktur eksekutifnya waktu itu tahu saya masih akan berangkat sekolah S2, jadi dia bilang sekolah aja dulu deh. Nanti pulang gabung ke CSIS. Begitu pulang ada 2 kemungkinan itu. Jadi saya sempat cicip di kampus ya, dan cuma tahan 2 minggu. Dan kemudian itu pun juga karena ya orang tua kan ya mungkin agak klasik ya. Oh, dosen di kampus di UI begitu misalnya. Padahal PT-nya enggak ada. Jadi ya rupanya saya memang lebih suka dengan pertandingan di lapangan begitu ya. Dan saya waktu itu ke CSIS. Tapi kan belum jelas juga disebut pengamat politik atau surveyor. Harus pilih salah satu. Nggak bisa, karena disitulah perbedaan saya dengan yang lain. Ada yang pengamat tapi bukan surveyor. Nah, yang pengamat bukan surveyor, dia bisa melakukan analisa, tetapi analisa dia cuma separuh. Itu kalau pengamat bukan surveyor, itu pengamat separuh itu. Kan harus agak bombastis sedikit ya. Ya supaya banyak yang nonton gitu ya. Yang penting jangan nyebut huruf L. Jangan nyebut huruf L gitu. Jadi pengamat separuh, saya menjadi pengamat politik. Lo lagi. Nah, itu dia lo lagi. Jadi kan kita kan pengamat politik ya, bukan pengamat yang lain kan. Lo lagi. Jadi kalau saya ini kan tapi kita ini durasinya bukan 19 detik loh. Ini durasi kita agak lama ya. Iya. Bukan 19 detik. Saya lama juga mikirnya. Oke. Ya jadi itu gara-garanya begini. Saya interview pertandingan sepak bola kan. Saya interview sama Tengku Zulkarnain. Dia bilang, apa itu yang 19 detik dan lain sebagainya. Saya bengong karena saya nggak update. Dia lebih update. Pantesan yang hadir ketawanya kenceng. Lebih update. Jadi saya pengamat politik tapi juga surveyor. Jadi analisa saya itu bukan hanya didasarkan pada pengamatan kualitatif, bukan hanya lihat katakanlah media, karena biasanya yang tampil di media itu adalah elit politik begitu. Sementara dalam sebuah negara demokrasi seperti di Indonesia, kita harus memahami 2 jenis opini dan 2 jenis perilaku, yaitu perilaku elit dan perilaku masyarakat. Nah, masyarakat itu cuma diketahui lewat survei. Makanya kalau Kodari ngomong tuh pasti akurat. Luar biasa. Iya dong. Kenapa? Karena dia menggunakan data survei. Jadi saya gitu sama Kodari ini berasal dari Sumatera Selatan, Palembang ya. Tapi baru kali ini saya lihat ada orang Palembang yang pinter jualan. Biasanya orang Palembang itu pinter yang lain. Pinter makan pempek. Makan pempek. Alhamdulillah. Jadi saya pengamat politik tapi juga surveyor. Jadi saya ngomong itu datanya dari surveyor. Jadi nggak bisa lepas. Tapi ada juga surveyor yang bukan pengamat politik. Iya, jadi dia jarang melakukan analisa. Surveyor yang bukan pengamat politik itu hasil surveinya itu sudah ada sebelum survei dilakukan. Bukan berarti begitu. Jadi surveyor yang bukan pengamat politik dia hanya untuk kalangan terbatas. Ya biasanya mungkin untuk yang berkebutuhan dengan riset tersebut. Gitu. Tetapi bagaimana temuan-temuan surveinya itu dikomunikasikan kepada publik karena dia bukan pengamat politik, maka ya orang tidak kenal dia, lalu kemudian media juga tidak bertanya kepada dia, atau kalau dia publikasi agak susah publikasinya begitu kan. Tapi kalau pengamat politik seperti Bung Refli sebagai pengamat hukum begitu ya, media kenal begitu. Jadi entah kita yang ngomong mengundang media atau media yang undang kita lalu kemudian kita ngomong. Jadi gitu. Kata orang media itu, orang kayak kita ini enak. Itu dulu ada politikus, saya nggak sebut namanya, politikus zaman Orde Baru ya. Itu kalau wartawan interview dia cukup bawa tape recorder kan, taruh di sini, lalu wartawannya beli rokok. Nanti setengah jam lagi pulang. Sudah Pak? Ya mungkin itu dia ilhamnya, inspirasinya diambil oleh salah satu teman politisi juga, saya nggak sebut namanya juga ya. Nah, jadi beliau itu ahli banget dia di DPR kan. Nah, beliau itu tahu di mana ruang wartawan itu ya, ruang buat press room wartawan. Jadi beliau itu secara rutin tiap hari itu, ini saya gambarkan ya. Beliau pasti melewati tempat itu gitu, lewat gitu kan. Agak pelan-pelan dikit sih. Jalan lagi dia. Habis itu kalau belum diberangkat dia jalan lagi ya. Jalan lagi. Caranya supaya dia dilihat oleh wartawan, lalu disodorin. Alhamdulillah beliau berhasil sampai jadi wakil ketua DPR. Sampai jadi wakil ketua DPR. Iya.
Wakil yang current atau yang pas? Sudah cukup sampai situ saja. Kita kan cuma ilustrasi saja kan, tidak mencari siapa orangnya kan. Bung Kodari, saya ini ingin memulai satu pertanyaan yang saya berharap pertanyaan itu sulit dijawabnya, tapi harus dijawab. Begini, saya tiba-tiba ingin mengatakan soal skala meter. Ini sebelum kita memulai ya, inti ya. Saya mau bikin skala meter mengenai orang yang pro Jokowi. Iya. Harus dijawab ini. Iya. Karena kalau saya bilang apakah Anda pro Jokowi, apakah misalnya cebong atau kampret misalnya, iya. Anda akan bilang, wah saya tengah-tengah. Iya. Saya ambil satu sisi aja. Iya. Skala meternya dari 0 sampai 100. 0 artinya apa, 100 artinya apa? 0 artinya bahwa Anda sama sekali netral. Anda tidak berpikir sedikit pun bahwa Anda adalah Jadi Jokowi. 0 itu netral, bukan anti gitu, bukan kontra? Bukan Jokowi minded Anda. Oh, oke. 0 sampai 100 ya? Ya. Karena Anda kan nggak mungkin memilih anti kan. Saya udah tahu. Karena itu Anda bisa jadi salah. jadi salah. Karena anti nggak anti itu tergantung tanggal. Misalnya ini inisial ya. Tergantung tanggal dan hasil survei. Enggak, tergantung tanggal. Misalnya ya. Saya nggak sebut nama ya, inisial saja. PS misalnya. Sebelum 2019 dengan setelah 2019 kan beda. Inisial ya. Gitu. Itu PlayStation ya. PlayStation atau Plaza Senayan. Itu dia. Jadi 0 itu sama sekali Anda tidak mengidentifikasikan sebagai Jokowi mania. 100 itu sangat Jokowi mania. 100%. Iya. Nah, Anda kira-kira kalau pakai skala meter ada nggak persentase yang bisa Anda sebutkan? Saya sengaja biar agak Anda sulit sedikit. Iya. Mengidentifikasi itu dari orangnya atau dari programnya ya atau dari apanya? Nah, sekarang saya bikin sulit. Whatever Anda ingin mendefinisikannya. Gitu. 50%. 50%. Wah, luar biasa. Karena begini, satu ya, menurut saya pasti seorang pemimpin itu harus merakyat. Oke. Nah, Pak Jokowi itu punya kecenderungan, punya bawaan untuk ke bawah, untuk dekat dengan rakyat. Karena dia bukan keturunan priai kan? Ya memang pertama dia latar belakangnya bukan priai, ya memang lahir dan besar di pinggir sungai, lalu kemudian memang ya saya kira memang itu karakternya dia begitu. Merakyat ya. Terus yang kedua, beberapa program yang dia lakukan menurut saya memang itu harus dilakukan oleh pemimpin. Misalnya pembangunan infrastruktur. Menurut saya dari dulu bahkan harusnya sudah dilakukan. Karena apa? Karena ya memang kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi ya semua textbook, semua pelaku ekonomi, semua lembaga internasional yang berkaitan dengan pembangunan selalu mengatakan bahwa ya yang namanya pembangunan infrastruktur itu dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Misalnya begitu gitu. Tetapi satu ya, poinnya kerakyatan. Poin kedua apa? Yang membuat Anda 50%. Ya, membuat 50% karena kalau membuat 50% Anda harus punya 5 alasan. Iya, banyak sekali. Karena 50% soalnya. Iya. Karena 50%-nya lagi, menurut saya ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh Jokowi ya pada hari ini, tapi belum bisa dilakukan karena pertama konstelasi atau konstruksi politik Indonesia. Jadi misalnya bahwasannya saya berani katakan atau saya mau katakan bahwa yang namanya menteri itu tidak 100% Pak Jokowi yang pilih. Tetapi ya sudah disediakan oleh katakanlah partai politik begitu. Jadi Pak Jokowi akan terima jadi begitu. Nah, orangnya ini seperti apa bagaimana itu pertanggungjawabannya dimintakan kepada presiden. Yang ini bukan dia gitu loh. Nah, jadi memang bisa diganti. Poin 50% negatifnya ya. Ya, yang kedua memang ada hal-hal yang harus dilakukan tapi belum dilakukan sampai sekarang. Misalnya ya, dalam konteks pandemi ini hemat saya bahwa yang harus diprioritaskan oleh Pak Jokowi itu pertama pertanian. Pertanian adalah pertanian program, atau lapangan. Jadi program pembangunan Pak Jokowi itu harus fokus kepada pertanian. Kalau pertanian dikerjakan otomatis ketahanan pangan kita akan dapat gitu. Kenapa? Karena ya produksi pangan kita akan by the way, pertanian sama perkebunan sama kan?
Pertanian dalam pengertian umum. Nah, dalam pertanian itu, dalam pertanian itu ada perkebunan, ya, ada juga hortikultura, ya. Kebun kan ada tanaman keras kayak sawit, ada karet, tapi ada juga sayur mayur. Kemudian ada juga perikanan di situ. Saya sempat terkesima dengan Anda ketika saya lihat di channel lain. Anda sudah menjadi pengamat politik, ekonomi, COVID. Karena punya banyak waktu selama COVID ini. Terus terang saya orang yang dari awal COVID ini mengikuti isu COVID dengan cukup intens. Gitu. Karena saya mengantisipasi bahwa COVID ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita dan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Gitu. Nah itu kan prioritas itu antara lain tercermin dari alokasi anggaran. Begitu. Nah, itu poin negatif. Iya. Sebetulnya hampir sih. Saya sempat senang waktu pidato Pak Jokowi yang pertama itu kan pada tanggal 14 itu pidato yang pagi itu kan kita akan melakukan lompatan besar. Iya. Saya udah senang itu. Ternyata nggak kelihatan lompatan besar yang menurut saya di dalam APBN. Nah yang kedua soal karena mungkin dia bilang kita ya, dibilang kita, tetapi begitu dia mau lompat, yang lainnya nggak mau lompat. Lah itulah maksud saya. Jadi pertama ya presiden itu dalam bekerja dia berhadapan dengan DPR. Misalnya pembahasan anggaran. Itu kan dua sisi. Ada sisi pemerintah sebagai eksekutif, kemudian ada sisi legislatif begitu sebagai pihak yang katakanlah menyetujui. Kan pernah mendengar tuh bagaimana DPR itu intervensinya sampai kepada satuan yang kecil sekali katakanlah begitu. Satuan tiga. Ya, padahal nggak boleh mestinya. Pernah pernah di DPR ya Pak Herfli ya? Pernah jalan-jalan. Saya kira pernah jadi staf ahli atau apa gitu di lembaga di DPR. Jadi yang kedua kan kalau kita bicara pelaksanaan atau implementasi dari program pemerintah, itu kan kita bicara mengenai menterinya juga. Pertama, menterinya punya wawasan nggak yang cukup. Yang kedua, punya nggak kemampuan manajerial untuk mengeksekusi permasalahan dan solusi yang ditemukan. Kalau kita mau sederhanakan, apa sih tugas menteri? Ya mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada bidangnya dia. Yang kedua, merumuskan solusi. Yang ketiga, mengeksekusi solusi. Lalu evaluasi lagi kan begitu. Semuanya. Nah, itu kan dari 50% tadi kan yang positifnya baru satu, kerakyatan. Kerakyatan itu kan sesuatu yang inherent dalam diri orang. Enggak juga ya? Enggak. Itu nggak bisa disamakan. Karena ada orang yang memang punya dalam tanda kutip kecenderungan untuk turun ke bawah ketemu dengan masyarakat luas begitu. Ya saya nggak usah jauh-jauh ya, bandingkan aja dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu kan yang PS tadi. Prabowo Subianto, Yang PS tadi. Itu jam berapa tadi? Jadi saya ini anggap pokoknya yang omongan sekarang gitu ya. Jadi Pak Prabowo Subianto, apakah kemudian misalnya pertama masyarakat punya image kerakyatan dari seorang Prabowo? Anda merasa nggak bahwa Prabowo sebagai orang yang merakyat? Saya waktu 2019 itu lupa saya siapa calon presiden. Tapi kalau saya survei ya, itu sedikit sekali orang yang mengasosiasikan Prabowo dengan kata merakyat itu. Dan memang dalam kenyataannya kan pertama beliau tinggalnya di mana? Di Hambalang kan. Jauh bener gitu. Jangankan wartawan rakyat kebanyakan wartawan aja mau ke sana susah. Saya nggak pernah. Terlanjur kaya kan susah dibilang rakyat kan. Kenapa? Kalau orang terlanjur kaya kan susah. Ada juga sih orang kaya yang kerakyatan tuh ada gitu. Jarang, walaupun sekarang belum jadi. Kalau kayanya dari lahir biasanya jarang. Nah, Pak Prabowo itu kalau Bung Kodari kan kayaknya sekarang. Waktu dulu kan enggak. Alhamdulillah berkat sekolah kita. Iya. Nah, kemudian Pak Prabowo ini kan kita nggak lihat apa gaya kepemimpinannya yang kemudian seperti Pak Jokowi kan dia belusukan kesana kemari dan seterusnya. Beliau kan juga selama ini sejarahnya kan pasukan elit ya kata begitu kan, lingkungannya juga elit begitu kan. Nah, tapi Pak Prabowo kemudian juga punya asosiasi atau punya kata yang kuat pada dirinya, yaitu tegas. Asosiasinya itu dengan tegas kuat sekali. Dan gitu itu konsisten ya. Konsisten dengan latar belakangnya sebagai militer. Kan tadi kan saya bilang dua, baru satu poin positifnya kerakyatan. Tapi negatifnya tidak pilih menteri sendiri. Yang kedua ada program yang hemat saya itu dan kacamata saya ya. Kan pemerintah kan bisa punya rumusan kebijakan sendiri. Artinya kalau ditanyakan kepada Bung Kodari mengenai Presiden Jokowi ya saya 50-50 lah kira-kira begitu. Iya 50-50. Kita selesaikan Bung ya. Yang ini. Berikutnya adalah soal. Boleh nggak saya minta ditanya lagi, dilanjutkan pertanyaannya? Jangan cuma Jokowi dong.
Berapa persen Anda 0 sampai 100 untuk Prabowo? Oh boleh. Iya dong, harus dong. Karena Supaya saya, adil lah. karena saya demokratis, ya kan. Saya akan tanya lagi. Ya, Cuma ya. pertanyaan saya yang mau tanya lagi. Apa? Mengapa masih dibenturkan Prabowo Subianto dengan Jokowi padahal Pilpres sudah selesai? Saya tidak membenturkan, ini kan cuman supaya Ilustrasi. ilustrasinya Oke, menarik gitu loh. kalau Apalagi kan ilustrasi. acara pertama boleh dong coba-coba. Itu kan privilege Oke. sebagai seorang narasumber pertama itu kan begitu Oke. gitu loh. Dan itu Masih akan- bisa mengarahkan rute. Dan mudah-mudahan akan dikenang Iya. sepanjang masa. Iya, saya tambahkan satu lagi, memang Ya. juga bisa jadi host juga. Ya, Bung Radli dan- belum jadi host kan jadi host. tapi tenang, saya sudah buka laptop walaupun Oke, oke. bukanya pura-pura aja. Loh, kok kayak meniru seseorang buka laptop? Hah? Ada yang laptop? Ada yang suka buka laptop. Tapi ya saya nggak begini-begini lah. Tapi ya pernah juga Tapi pakai saya begini dia ya. setuju dengan idenya acara yang satu itu kalau boleh. Ada temennya yang duduk di sebelah situ. Ya, itu itu jangan. hostnya begitu, jangan saya ke host, yang sebelah Iya, situ. Ya, cuma kalau itu Saya usul ya, agak berbahaya. kalau ini supaya acaranya cepat ratingnya naik, saya usul nih, Iya. hostnya Bung itu, Iya. saya jamin langsung 1 juta, inisial NM. Waduh. Wah, kaget kan? Susah kan? NM itu saya tahu Nona Manis. kan Nona Manis. Sejauh mana Bung Nona identifikasi diri terhadap Nona Manis. NM? Nona Dari Manis. 0 sampai 100. Nona Manis. Ya terserah siapa pokoknya, 0 sampai 100. 0. Nggak percaya. Karena not my type soalnya. Iya, oke. Oke, inisial yang sesuai dengan type? Yang sesuai dengan type itu ya kira-kira istri saya. Iya. Iya. Kayaknya Bung Refli Kayaknya- kapok ini undang saya ini. Iya, Kacau nih nah, katanya. Kayaknya kita ini harus banyak yang cut. Oke, saya penuhi tantangan Anda. Iya. 0 sampai 100 Iya. skala meter Iya. untuk PS. Sama 50% juga. Bener-bener main Iya, aman iya, ini. iya. Padahal Enggak, dalam ada argumentasinya. Oke. Jangan kesimpulan di depan, kesimpulan Oke, di belakang. oke. Pertama Gaya- memang kalau gaya pemimpin Palembang kan itu, kesimpulan di depan. pemimpin itu harus punya ketegasan. Oke. Nah, Pak Prabowo itu tegas, Oke. militer ya kan, pasukan khusus. Kalau nggak tegas, ya beliau udah nggak jadi. Kalau Tapi nggak- begini, satu ya yang Iya. saya jelas bahwa beliau itu tegas. Beliau ini mau jadi calon presiden. Untuk Dari 2024. tahun 2003 minimal 2004. Iya. 2003 lah saya katakan. Kenapa saya nyebut 2003? Karena kalah di konvensi. Karena waktu itu beliau ikut konvensi Partai Golkar gitu. Oke. Nah, beliau konsisten Ya. dengan prosesnya, ya, dan beliau mau berjuang bersusah payah, berkeringat, ya, dengan cara apa? Mendirikan partai politik. Oke. Gagal 2004 jadi calon, Ya. menuju 2009 Prabowo, ya, itu mendirikan partai Gerindra. Nah, partai Gerindra. Saya agak tahu ceritanya karena kebetulan beberapa teman di sana, misalnya kayak Fadlizon kan teman kuliah, teman apa di UI begitu kan. Terus sekjennya kenal lama gitu. Jadi 2007 2008 Fadlizon beliau angkatan 90, Bung angkatan 91. siapa? Bung Saya 92. Oh, 92. Iya, 91 tuh, Bung. Saya 89. Oh, 89. Oh iya. Berarti Masih kelas- muda sekali ya. Makanya. Berarti sering ketemu dengan Oke, lanjut ya. Oke, Jadi iya, oke. mendirikan partai politik. Oke. Terus terang waktu itu seseorang yang kemudian jadi pimpinan itu ketemu Iya. dengan saya 2007. Iya. Mas Kodari, gimana menurut Mas Kodari kalau Pak Prabowo jadi calon presiden? Saya bilang serius. Siapa itu seseorang menjadi pimpinan? Seseorang, Ya. mungkin jangan nyebut nama ya. Dari partai tapi lain? tempat pertemuannya saja. Iya. Tempat pertemuannya di salah satu hotel di Jakarta ini. Inisial KC. Oke. KC ya. Oke. Tempat hotelnya dicicil-cicil dulu kan Iya. gitu. Tapi pertanyaannya ini faktual nih. Gimana Mas Mas Kodari? Kuningan City, Kuncit. Enggak. Ini kan cerita lama. Oh, Pasti gitu. hotelnya juga lama. Kelepasan. Kelepasan yang sengaja. Itu salah satu strategi supaya rame. Banyak inisial. Iya. Ini punya acara. Oke, Iya, jadi iya. saya bilang waktu itu, serius? Iya Mas. Loh, Anda tahu nggak? Indonesia ini 2 juta kilometer persegi. Lebih dari 500 kabupaten kota. Iya. 8.000 kecamatan. Iya. Saya bilang 70.000 desa. Emang gampang? Emang bisa? Mahal loh itu. Iya. Sanggup? Sanggup Mas. Itu juga saya. Biayanya ada. Nah, disebutlah nama salah satu saudara lah. Oh. Salah satu saudaranya Pak PS. Oh, ya saudara. Ya, kan iya. orang udah tahu sih. Hah? Hasim. Iya, kan? Hasim kan udah tahu.
Ya kayak saya sebut saudaranya, biar Bapak yang menyimpulkan. Ya itu udah rahasia umum ya. Ya? Udah rahasia umum, orang udah tahu semua. Iya. Tapi saya nggak nyebutkan beda. Iya. Oke. Kemudian siapa? Tapi kan waktu udah pendek ini. Saya bilang 2009 pemilunya, 2008 ini verifikasi. Anda baru ngobrol sama saya akhir 2007. Oke. Sanggup Mas? Ternyata benar. Habis itu kemudian berdiri Partai Gerindra di mana-mana. Ada mobil operasional merek burung Garuda. Iya. Kemudian iklannya di mana-mana. Ya, burung Garuda kan, wah, Gerindra gitu. Bukan yang saya Prabowo Subianto. Itu saya kan baru background suaranya. Iya. Kalau Bang Refli kan Pak Prabowo-nya tampil di situ. Oke. Terus ada Macan Asia. Gitu kan. Ada tuh gambar. Ingat ya masih kan? Masih. Iya. Intens sekali. Jadi Pak Prabowo tahun 2009 memang tidak bisa maju calon presiden. Iya. Majunya calon wakil. Iya. Ya. Jadi kalau diurut lagi nih ya, Pak Prabowo waktu itu mau maju calon presiden, meminta Mbak Puan Maharani sebagai wakilnya. Tapi Bu Mega atau PDI Perjuangan belum menerima. Akhirnya Pak Prabowo plan B. Plan B. Itu plan yang 2009 itu Iya. 2024 ya maksudnya? 2009. Enggak, untuk 2024 tadi plan A-nya tuh. Itu nanti bab berikutnya. Oh, bab Jangan berikutnya. buru-buru ya. Ini kita Oke, kecil-kecil lah dikit lah, ya. Nah, jadi plan B-nya adalah Oke. Prabowo berpasangan dengan calon partai lain. Oke. Dan itu rencananya berpasangan dengan Sutrisno Bachir dengan PAN. Pak. Ya. Tapi Gerindra dengan PAN waktu itu nggak cukup. Nggak cukup. Harus tambah satu partai lagi, Iya. yaitu P3. Entah kenapa waktu itu P3 akhirnya cabut, Ya. batal, ya nggak cukup persyaratannya. Ya. Akhirnya Pak Prabowo plan C, yang dalam tanda kutip setengah hati, saya bisa katakan setengah hati, karena daftarnya udah jam 11 malam, Ya. yaitu menjadi wakilnya Bu Mega. Gitu. Ya gagal kan, kalah kan waktu Ya. itu. Memang SBY saat itu sangat kuat memang. Ya. Nah jadi poinnya adalah Pak Prabowo itu dia berani, dia tegas, saya mau menuju kepada RI 1, saya berproses. Proses pertama 2004, 2003 saya ikut konvensi Partai Golkar keliling Indonesia, tidak berhasil, pemenangnya waktu itu Pak Akbar Tanjung, ya. 2009 tetap dengan tujuan yang sama, mendirikan partai sendiri, namanya Partai Gerindra. Gitu. Perolehan di atas PT, tapi kemudian masih kecil, ya sekitar 4%, 5% lah. Gitu. Nah beliau itu berproses gitu. Nah ada calon presiden yang mau gampangan aja. Calon presiden yang mau gampang aja. Iya, nggak mau mendirikan partai politik gitu loh. Tapi mendirikan kelompok yang lain. Mendirikan kelompok yang lain, saya tidak sebut namanya lah, kira-kira begitu. Tapi mending Dan kalau mending saya loh. mendengar dua kali nih kayaknya dari Bung Kodari. Mending ya kalau mendirikan kelompok yang lain. Iya. Masuk kepada kelompok yang sudah didirikan orang lain. Gitu ya. Iya. Oke. Ya mungkin Bung bisa mereka-reka atau bahkan merasa barangkali. Gitu ya. Iya. Jadi Jadi disitulah ketegasan orang inisialnya nggak dikasih berani kan? Inisialnya nggak dikasih. perlu Nggak perlu. rahasia umum. Tapi Bung ya, sebenarnya kalau ini ada rahasia, saya mau share sedikit. Iya. Tahun 2009 itu Iya. sebenarnya Prabowo dan Megawati itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon presiden. Oh gitu ya. Iya. Bagaimana coba direka? Nah, tapi udah lewat ya. Mudah-mudahan saya nggak keliru. Basis untuk pencalonan itu kan kursi. Iya. Waktu itu. Jadi 20% kursi kan? Iya. Padahal kalau suara 25%. Kalau suara nggak nyampe kayaknya. Mereka berdua nggak nyampe. Ya. Jadi karena itu basis mereka kursi. Iya. Padahal kursi itu belum ditetapkan. Kursi belum ditetapkan. Belum. Yang baru ditetapkan Salah itu KPU dong. Iya, yang baru ditetapkan itu suara. Iya, salah KPU dong. Suara baru Iya. ditetapkan, Iya, lalu iya. sengketa Tapi begini, Bung. sengketa di MK, Iya. karena masih ada sengketa di MK, makanya kursi belum ditetapkan, Oke. karena kursi masih bisa berubah. Oke. Gitu. Tapi kalau Mega dan Prabowo tidak legal, berarti SBY dan Budiono juga nggak legal. Semua calon pada waktu itu tidak legal. Bagaimana kalau termasuk Yusuf Kala dan Wiranto. Bagaimana kalau kita semua kita tidak legalkan semua? Jangan-jangan keberadaan Anda di sini nggak legal juga? Enggak, saya bukan calon presiden. Aman. Gitu. Enggak, karena dia mengeluarkan Iya SK, dong, kalau satu mengeluarkan tidak SK legal, dan yang lain lain sebagainya. legal. Enggak, Salah sebenarnya KPU. saya hanya ingin menceritakan betapa pada waktu itu memang presidensial threshold itu sudah menyebabkan tidak ada calon yang mampu memenuhi itu kecuali SBY.
Karena SBY dengan Partai Demokratnya Betul, udah tembus itu sudah tembus 26%. Tapi belum ditetapkan. Ya, tetapi suara ya memang dia belum ditetapkan iya. juga. Sama-sama belum Iya, ditetapkan. iya. Nah, tetapi dia secara hitung-hitungan itu tetap bisa. Kan kira-kira begitu. Sementara ini, Iya, iya. ini kan ngepas banget tuh sebenarnya. Iya, dua iya. partai ini. Iya, iya, Nah, iya, tapi iya. oke lah, kita udah lewat kan. Iya, iya. Udah selesai. Nanti bisa panjang sampai 99. Iya. Karena tahun 99 itu sebetulnya KPU nggak pernah ketok palu. Oh iya. Iya kan? Itu Makanya- keputusan dari presiden kan? Ya, Habibie. Sepakat ya? Iya. Pak Habibie kan? Iya. Iya. Jadi memang Udah jangan terlalu mudah nanti bubar negara ini. Bubar kalau nggak. jadi kalau kita makanya kata seorang di Yunani itu kalau kita mau revolusi Iya. buanglah sarjana hukum itu. Buang sarjana hukum itu. Kalau mau revolusi. Kalau mau revolusi, Karena sarjana hukum selalu mempermasalahkan aturan. memperhatikan aturan. Nah, itu persoalan. Oke, Sementara? ya. Jadi ya dan surveyor juga sebenarnya tidak bisa diajak revolusi karena surveyor itu hanya mendasarkan pada angka terus. Iya. Jadi- Memang revolusi hanya milik ahli, Milik ahli dan Titik-titik. pemimpi. ahli titik-titik. Jadi oke, itu bagian pertama ya. Pada bagian kedua ini saya ingin zigzag sedikit lah. Yang current, Yang karen. yang Hari Pahlawan. Ya, Anda ingat ada Hari Pahlawan? ya. Hari Pahlawan itu apa? Yang paling spektakuler beberapa hari yang lalu. Yang paling spektakuler dari Hari Pahlawan. Yang paling rame ya? Yang paling spektakuler saya bilang. 10 itu saya di mana ya? Ngapain ya? Iya, ya. Kayaknya ini ya, kedatangan itu ya. Aduh. Kedatangan, Ah, kedatangan. ya. Oke, saya mau Inisial MRS. kadang-kadang HRS kadang-kadang. Saya nyebutnya MRS. Iya, Yang ada di HRS KTP. itu Harun Revi spesial. Oke, M RS. RS ya. Ya udah kita bicara. Memang dipilih tak? Kayaknya memang dipilih Iya. tanggal Ya, itu 10 untuk November. pulang. Habib Rizik ya. Ya, betul. Oke, ini bagian yang kita nanti bisa bagian tersendiri. Iya. Saya ingin membahas biar kita zigzag sedikit Iya. mengenai Habib Rizik. Iya. Saya baca juga Tempo ya, majalah Tempo yang mengatakan bahwa ada kesalahan pemerintah ya, yang intinya adalah Saya belum baca majalahnya, apa kesalahannya? ya intinya Koko ini jadi besar. Oh iya. Ya. Jadi Iya, treatmentnya. salahnya di mana? Salahnya di mana? Hah? Salahnya di mana? Baca sendiri dong Temponya. Kan mau ngomentarin merespon jangan. Bung Nanti kan Refli. saya ingin tanya ke Bung Kodari. Iya. Oke. Pendapat Anda tentang Habib Rizik ini Ya. seperti apa? Pertama, kalau saya lihat Iya. sejarah ya. Ini Saya tidak ingat betul. Saya mau disclaimer dulu ya, sobat Iya. RA sekalian. Begini, forum seperti ini adalah forum akademik kritis, Iya. ya. Dan kita walaupun gayanya main-main, Iya. kita menilai secara fair, objektif, Iya. dan berusaha sebaik mungkin menurut ilmu pengetahuan yang ada pada kita. Iya, betul. Nah, silakan. Nah, sesuai dengan arahan dari Bung Refli tadi, setahu saya dan seingat saya, karena memang tidak pernah mengkaji secara khusus ya. Iya. Dulu Habib Rizik atau Muhammad Rizik Shihab ya, atau Rizik Shihab itu saya ingatnya identik dengan FPI ya, Iya. Front Pembela Islam. Nah, katanya beliau guru agama, ahli agama, kiai, lalu kemudian mendirikan organisasi yang namanya FPI. Ya, yang jelas kalau Iya. dari sisi pendidikan kan Iya. keluaran Universitas di Madinah, Iya. kemudian S2, S3 di Malaysia. Oke. Gitu. Nah, terus terang saya ingatnya kalau FPI ini adalah kalau tiap bulan Ramadan itu ada kegiatan razia. Oke. Itu yang saya ingat ya. Oke. Nah, mungkin kegiatannya banyak, tetapi yang saya ingat itu. Ya, kira-kira long time ago 10 Iya. tahun yang lalu ya. Iya. Jadi kegiatannya kalau misalnya ada katakan restoran yang buka, tempat-tempat yang diminta tutup pada bulan Ramadan datang gitu ya. Iya. Dan waktu itu dianggap main hakim sendiri. Kira-kira begitu. Karena yang Kalau bertindak harusnya dari bahasa aparat. hukumnya saya masih ingat. Apa? Eigenrechten. Eigenrechten ya. Ya, oke. Maklum. Maklum. Profesor jadi dokter. Hukum, ya. Oke. Nah, episode itu kemudian saya lama nggak dengar, terus mulai dengar lagi waktu sebetulnya bukan Habib Rizik ya, Munarman. Ya. Munarman. Kenapa Munarman? Pertama orang Palembang juga. Man. Kan
Sorry kan. Yang kedua, Munarman dulu pernah ketua LBH. YLBHI. YLBHI. Nah, saya cukup sering main di sana. Ya. Karena apa? Karena teman-teman saya kuliah itu juga ada di sana. Jadi biar mereka tahu beda YLBHI sama LBH. Iya. Kalau YLBH itu yayasannya yang menaungi LBH seluruh Indonesia. LBH-nya. Kalau LBH itu bisa LBH Jakarta, Iya. Papua. Oke. Jadi saya cukup sering main ke sana. Ya. Karena memang sebagian dari pengurus YLBHI itu adalah teman-teman zaman kuliah. Misalnya ya, Robertus Robert, kemudian Daniel Hutagalung. Belum lagi yang beririsan dengan teman-teman YLBHI, misalnya kayak ICW segala macam. Trimedia Panjaitan. Trimedia udah generasi sebelumnya, udah lewat. Saya itu. sempat ketemu. Sempat ketemu ya. Saya itu ya zaman-zaman Munarman itulah kira-kira. Kemudian kayak ada Sidoni dulu ya, dan seterusnya lah. Nah, Munarman waktu itu saya nggak tahu ya, karena saya sekolah di Inggris tuh. Saya kira episodenya terjadi sempat ada ribut-ribut begitu. Dan saya tidak tahu apa hubungannya Munarman ini dengan ribut-ribut di LBHI. Tapi kemudian saya tahu Munarman itu ada di EPI. Dan ada fenomena, ada peristiwa di Monas. Di mana Munarman ya waktu itu bahkan kalau nggak salah jadi cover majalah gitu ya, atau koran, mencekik katanya ada aktivis aktivis dari organisasi apa saya lupa gitu. Miskin Kota lupa saya. Pokoknya begini, waktu itu jadi saya ingat episode ini karena pernah ngobrol dengan Pak Taufik Kemas. Lagi lagi. Kalau ditanya. Jadi ini ya, yang namanya Muhammad Kodari ini sok luas pergaulannya. Tapi begitu dibuka namanya Palembang semua. Jadi entah bagaimana itu, pokoknya ceritanya ini nyambung-nyambungnya Palembang gitu. Ya, nyambungnya di Palembang. Ngobrol dengan Pak Taufik Kemas. Nah, kita ngobrol kan rame-rame lah waktu itu. Sambil bercanda kita bilang, almarhum waktu itu masih sehat lah ya, masih gaul gitu. Kak tahu enggak, Kak? Kak tahu enggak gitu ya? Iya. Sekarang orang Palembang paling terkenal itu bukan Kakak lagi. Kan dulu kan terkenal sekali Pak Taufik Kemas kan suaminya Bu Megawati. RI 1,5 lah kira-kira begitu sampai julukannya. Oh iya, siapa dia bilang kan begitu kan? Siapa kan? Pura-pura mahal gitu kan. Munarman Kak gitu. Nah, Munarman jadi sangat terkenal karena dia buron. Ingat kan? Buron. Setelah kejadian itu dicari-cari nggak dapat. Oh, Munarman. Nah, saya ingat waktu itu diskusinya dengan teman-teman tadi, wah, Munarman istilahnya ideologinya sudah berubah ya. Kira-kira begitu. Jadi ideologinya apa? Sebutkan dong. Iya. Saya nggak ingat istilah yang persis ya, tapi jadi Islam lah. Islam garis keras apa istilahnya waktu itu, kira-kira begitulah. Karena kan FPI kan tadi identik dengan sweeping segala macam tadi itu gitu. Nah, saya baru ngeh lagi mengenai Habib Rizik ini ketika Pilkada Jakarta 2017, di mana FPI menjadi salah satu motor dan Habib Rizik itu juga menjadi salah satu motor, bahkan sering menjadi orator gitu ya. Dan ya barangkali nggak tahu ya, ini kan ada FPI, kemudian ada front pembela apa? GNPF ulama segala macam, berkombinasi barangkali menyiapkan acara dan seterusnya. Dan ya singkat cerita ya waktu itu ada Ahok ya, ada Anies, ada AHY, putaran kedua AHY tereliminasi, tinggal berhadapan antara Ahok dengan Anies begitu. Dan isunya waktu itu adalah kasus Pulau Seribu Al-Maida 51. Nah, memang Pilkada Jakarta kalau berdasarkan pengalaman saya sebelumnya itu eksposurnya itu nyaris setara dengan Pilpres. Ya, nyaris setara dengan Pilpres. Wajar ya karena ibu kota ya. Ibu kota dan aktornya. Dan saya kira presiden dari Pak Jokowi juga ya bahwa gubernur terpilih bisa itu seperti punya karpet merah gitu, atau jalan tol, jangan karpet merah. Kalau karpet merah kan udah pasti, jalan tol lah gitu untuk menuju kepada RI 1 gitu. Jadi saya ingatnya di situ. Dan kemudian dinamikanya berikutnya ya bahwa Habib Rizik kemudian ada di Arab Saudi, lalu kemudian nggak pulang-pulang gitu ya, dan sampai akhirnya kemarin pulang. Kira-kira begitu. Terkesan Muhammad Kodari tidak mengikuti fenomena ini ya, atau terlalu hati-hati? Saya kan bercerita mengenai apa yang saya ingat gitu ya. Nah, karena itu saya minta pengamatan. Ya kalau mau ditambahkan begini, pada waktu tertentu menjelang 2019 itu kita kan bicara calon presiden ya, calon presiden. Lalu
Ya, disebut juga nama Rizik Syihab ini di dalam wacana sebagai calon presiden. Dan saya ingat waktu itu mencoba memasukkan nama MRS ya sebagai calon presiden, tapi hasilnya memang kecil. Oke. Ya, kecil sekali. Ya. Tapi memang kan sejarahnya saya nggak tahu ya. Menurut saya begitu. Ini kan Oke. kosong. Periode ini 3,5 tahun ini kan kosong. Nah, karena itu yang menarik Pasca adalah yang ramainya adalah Pilkada Jakarta yang itu. ingin saya bahas Iya. dan minta pendapat seorang Kodari adalah fenomena kemarin, Iya. di mana banyak orang yang heran, Iya. kok ini saya soal numbers nggak terlalu tahu ya, Iya, apakah itu ratusan ribu, apakah Iya. itu jutaan, itu Iya. kita serahkan saja ke penilaian masing-masing. Betul. Tetapi Dan angka itu nanti akan menimbulkan perdebatan dan ya, ya pokoknya banyak orang yang menyebut, bahkan dibilang dalam Iya. sejarah Indonesia Iya. belum ada orang yang disambut Iya. seperti itu Iya, ketika pulang ke Indonesia Iya. dari lawatan kemanapun, Iya, even orang nomor satu sekalipun Iya. semacam Bung Karno dan lain Iya. sebagainya. Nah, lalu langsung bersafari kemana-mana, mengeluarkan statement kemana-mana. Anda melihat bahwa apa penilaian Anda sekarang terhadap tokoh ini? Apakah dia tokoh yang akan berpengaruh dalam politik Indonesia ke depan, atau seperti yang Anda katakan akan tetap menjadi tokoh? Kalau berpengaruh iya. Oke. Berpengaruh iya. Ya, Iya. betapa tidak berpengaruh. Pada hari ini, ya tadi sore sebelum saya ke sini, Iya. 2 Kapolda diganti. Gara-gara beliau ya. Secara tidak langsung ya. Secara langsung tidak langsung kan begitu kan? Entah nanti ada yang diganti lagi atau tidak kan Secara begitu tidak kan? langsung. Kalau secara Iya. langsung itu beliau yang Yang akan kedua, ganti. yang kedua menimbulkan perdebatan yang luar biasa. Iya. Ada komentar dari Dr. Tirta yang selama ini ya boleh dianggap sebagai suara merepresentasikan kalangan medis ya, terutama dalam soal Covid. Iya. Ada komentar dari Sekretaris PP Muhammadiyah, ada komentar dari GP Ansor ya, dan seterusnya. Jadi pasti berpengaruh. Oke. Dan buktinya udah instan bahwa ada yang diganti nih. Oke. Nah, di antara para Kapolda ini, kayak Pak Nana Kapolda DKI Jakarta, Iya. itu kan bukan mustahil sebetulnya potensi jadi calon Kapolri kan? Iya. Walaupun baru bintang 2, katakanlah misalnya Dan tinggi- ada presidennya, Iya. dua, Tito Karnavian dan Idam betul, Aziz paling betul begitu. Jadi sangat berpengaruh sebetulnya. Nah, tapi pengaruhnya di mana itu tergantung episodenya. Pertama kalau Pilpres ya, Iya. misalnya sekarang ada yang menyebut Habib Rizik Pilpres atau Habib Rizik wakilnya Prabowo misalnya begitu. Iya. Saya katakan kita harus wait and see karena Pilpresnya masih 2024. Iya. Masih banyak yang akan terjadi ke depan peristiwa-peristiwanya. Iya. Bahkan pada hari ini misalnya di survei yang mengalami kenaikan seperti beberapa kepala daerah, Iya. itu kan ya menurut saya Iya. sedikit banyak karena ada COVID, lalu kemudian daerah dia tampil berbicara mengenai COVID di daerahnya, exposure meningkat. Iya. Kalau misalnya vaksin ditemukan, lalu kemudian nanti COVID hilang turun, mungkin exposure-nya akan berubah begitu. Yang kedua ya pengalaman kemarin bahwa di survei itu cuman ya kecil lah kira-kira gitu ya. Seingat saya bahkan bawah 1%. Gitu. Di bawah 1%. Di bawah 1%. Nah, kalau Tapi dikatakan survei itu sebelum pulang ya. sebelum pulang. Jadi gini, Oktober rentang ya? antara 2017 sampai dengan 2019. Oke. Gitu. Setelah itu kan kita nggak ada lagi wacana mengenai calon presiden Iya, Habib Rizik karena Habib Rizik di sana begitu. Iya. Dan pilpresnya masih jauh begitu. Mungkin sekarang akan menarik kalau disurvei lagi begitu. Tetapi saya mengatakan juga jangan juga kemudian begitu lihat peristiwa beberapa hari ini lalu mengatakan Habib Rizik akan surveinya akan langsung naik begitu. Oke. Karena kurang ngetop apa RS pada tahun 2017 Iya. kurang ngetop apa, hemat saya malah pada waktu itu exposure-nya justru luar biasa pada momentum dan peristiwa yang luar biasa begitu kan. Kalau kita lihat pertemuan 212 Iya. 411 Iya. itu kan bukan peristiwa semalam Iya. atau sehari begitu, peristiwa yang menuju ke sana dan setelah ke sana itu juga masih panjang gitu. Yang kedua soal kedatangan Rizik Syihab lalu banyak penyambutan, ya tentu saja ada satu variabel, yaitu 3,5 tahun nggak pulang-pulang gitu. Ibaratnya yang kangen udah sangat banyak begitu. Kalau tadi diambil ilustrasi Bung Karno nggak pernah disambut seperti itu, bayangkan ke Bung Karno waktu itu lawatan kemana gitu kan, habis itu nggak pulang-pulang 3,5 tahun. Saya kira rame juga gitu. Iya, tapi kan bagaimana? Atau Pak Prabowo misalnya. Tapi kan tokoh mereka kan. Ya. Artinya mereka tekan tokoh. Oh iya, Pak Habib Rizik tokoh. Oke.
Tokoh. Saya sih sebenarnya Jangan mengatakan nggak tokoh kok. ya, Ya oke. buktinya kan pegang forum, pegang Saya- mic pada saya sebenarnya 2017. Saya ingin ada kehati-hatian. Sedikit banyak kemenangan Pak Anies Baswedan menurut saya ada variabel. Oke, nah saya justru Basic di ingin sana. terawangan seorang Iya. Kodari ya mengenai tokoh ini Ya. yang pro dan kontra. Ada yang mengatakan gini, wah misalnya teman kita tuh Andi Arief bilang, Ya, ini bisa menjadi tokoh perubahan seperti Iya. Megawati, ya, ya. ya. Kemudian juga di channel Refli Harun berapa kali dibahas bahwa dia akan menjadi katakanlah calon dari kelompok Islam ya kan Iya, iya, bersama UAS misalnya Ya, oke. bersama Anies Baswedan Iya, ya. iya. Nah, saya ingin seorang Kodari tidak bicara dari sisi surveinya tapi dari sisi pengamat politiknya. Iya. Kan pengamat politik kan bicara apa yang belum terjadi. Kalau yang sudah terjadi nggak usah diamati lagi. Nggak ada. Pengamat politik itu menguraikan peristiwa-peristiwa politik yang Yes, oke. terjadi. Ya. Dasarnya adalah masa lalu, sekarang dan ke depan. Ke depan, Ya, ya kan? termasuk Ini- menggunakan data survei. Iya. Tapi saya nggak mungkin lari dari data survei. Oke. Karena itu dasar dan patokan saya. Dan sejauh pilpres itu dipilih langsung oleh masyarakat, tidak bisa dan tidak boleh lepas dari apa kata survei. Karena suara masyarakat itu, ya kita lihatnya lewat survei. That's okay, kan surveinya kan belum ada. Ya, Paling tidak, gini, paling gampang misalnya begini. Coba sebutkan 2 faktor Ya, ya. atau yang akan membuat tokoh ini bakal punya peran yang signifikan. Gini, seperti Jokowi kan, Ya. sebenarnya kan nobody. Oke, Kalau kita lihat kan tahun 98 kan nggak ada nama Jokowi. oke. Namanya ada nama Amin Rais. Tapi Ya, tiba-tiba dia muncul dan menjadi calon presiden. Dan di antara semua tokoh yang saat ini eksis dan berpengaruh, Ya. ya kan, di ring satu itu Oke. nama ini yang belum ada tahun 98. Oke. Sebutkan juga mungkin 2 faktor yang akan membuat tokoh ini akan hilang. Itu aja. Oke, jadi saya pakai rumus umum ya. Saya Oke. bukan ngomong individu nih. Oke. Karena nanti kalau individu kita akan sesat. Kita harus pakai hukum yang universal. Oke. Nanti baru disaring pakai itu. Oke. Ada 2 variabel kalau kita bicara Pilpres 2024. Ya. Pertama itu variabel fix, Ya. yang kedua variabel yang dinamis. Oke. Ya, alternate dia bisa berubah. Ya. Variabel pertama, sejauh undang-undangnya tidak diubah, maka siapa yang akan jadi calon presiden 2024 itu kita bisa amati dari 3 partai besar. Oke. 1 PDI, Ya. ya. 2 Golkar, 3 Gerindra. Oke. Ya. Kalau bicara PDI Perjuangan, ini udah final kan, udah nggak bisa dikontestasi lagi ya, karena suaranya udah diketok kan, kursinya udah diketok kan. Kecuali kalau undang-undangnya diubah. Ya. PDI itu bisa maju sendiri. Nah, siapa yang bisa dimajukan? Ya pertama kalau kita lihat sekarang yang paling mungkin adalah Ketua DPR, Ya. Ibu Puan. Oke. Tapi Bu Puan kalau disurvei masih kecil. Oke. Yang kedua orang PDI atau kader PDI Perjuangan, Ya, Ganjar yaitu Pranowo. Ganjar Pranowo. Ya. Tapi kan masih, beliau ini masuk variabel nomor 2. Oke. Variabel nomor 2 itu soal popularitas. Kalau nanti menjelang 2024 popularitas Ganjar itu masih tinggi atau bahkan lebih tinggi lagi, bukan mustahil Ganjar itu menjadi Jokowi jilid 2. Oke. Jokowi jilid 2 gitu loh. Dari Jawa Tengah kader PDI Perjuangan nomor 1 dicalonkan. Bahkan ini sebenarnya sudah lebih siap ya dibandingkan Jokowi karena Jokowi kan terakhir-terakhir aja. Iya. Memang Ini kan udah Jokowi lama. itu menarik. Karena apa? Karena Jokowi itu adalah fenomena meteor ya, cepat dia. Jadi dia baru 6 bulan jadi gubernur DKI Jakarta, itu surveinya dia sudah nomor 1 sebagai calon Oke. presiden. Nah, kenapa Golkar? Karena kursinya juga besar, tinggal berpasangan dengan partai mana udah jadi. Tapi masalahnya siapa calonnya? Per hari ini kalau kita lihat survei ya, baik Indobarometer maupun teman-teman, memang belum ada yang menonjol gitu. Jadi ini partai tanpa capres, kira-kira begitu. PDIP. Nah, Golkar. Oh, Golkar. Udah pindah Oke. Golkar ini. Oke. Ketiga, Gerindra. Gitu. Prabowo Gerindra. Subianto sudah pasti. lah. Prabowo Subianto. Ya. Kursinya 14-15%. Ya. Kali ini berbeda dengan 2009. Ya. Di mana di mana Prabowo waktu itu partainya kecil kesulitan mengumpulkan. Sekarang dengan tinggal tunduk dengan mana? PKS, dengan PAN, dengan Ya, Demokrat. cukup satu saja Cukup. selesai. Ya. Cukup. Jadi bisa maju. Ya. Nah, variabel kedua adalah soal elektabilitas. Hmm. Nah, kalau buat saya elektabilitas itu dia Tadi tumpuannya adalah variabel popular. tetap
popularitas Tadi variabel daripada tetap. Ini variabel yang Ya, ini kan nggak bisa diubah-ubah lagi, Ya. kecuali undang-undangnya diubah, tiba-tiba kemudian syarat kecuali maju calon undang-undang diubah presiden. dan kecuali permohonan saya dan Rizal Ramli dikabulkan MK. Oh, sudah menjalankan? Ya. Oke, nanti saya wawancara pada Bapak. Jadi, kecuali kalau misalnya diubah bahwa tahun 2024 itu hasil syarat maju Pilpres adalah hasil pemilu 2024 gitu. Oke. Tapi kalau belum Atau berubah, setiap atau partai 2000 politik peserta pemilu yang Iya, boleh. Intinya berubahlah kira-kira Ya. begitu. Yang kedua variabel yang dinamis yaitu elektabilitas. Ya. Gitu. Nah, kalau soal ini kita nggak bisa tahu. Yang sekarang di atas bisa ke bawah, yang sekarang di bawah bisa ke atas. Oke. Nah, kalau kita bicara siapa yang di bawah bisa ke atas, sejarah Pilpres Indonesia itu mengerucut pada dua kategori. Ya. Dua kategori, orang-orang yang potensial menjadi calon presiden. Pertama itu menteri, Oke. SBY misalnya, Ya. 2004 latar belakang menteri, lewat posisi menteri mendapatkan popularitas, akhirnya maju calon presiden dan menang. Ya. Yang kedua adalah kepala daerah. Nah, kenapa kepala daerah? Ya karena ya dia bisa dilihat hasil kerjanya before and after, lalu exposure-nya luas. Gitu. Ya. Kalau kita bicara kepala daerah, sesungguhnya kita cuma bicara 4 wilayah saja di Indonesia, 4 provinsi saja. Sumatera Selatan. Pertama, karena ini dengan berat hati saya Sumatera coret ya. Selatan, Sumatera Selatan, Bengkulu, Saya coret. Lampung dan Dan itu kita coret semua. Nah, kira-kira begitu. maksud saya Sumatra. Pertama DKI. Ya. DKI populasinya cuma sekitar 5%, 4,5% dari penduduk Indonesia, tetapi eksposurnya nasional, Oke. eksposurnya 100%. Yang kedua Jawa Barat, karena Oke. populasinya 18%. Ya. Ketiga Jawa Tengah, populasi 13%. Ketiga Jawa Timur, populasi sekitar Anda 16%. hafal sekali ya populasi Lo ya, survei. memang karena orang survei kan, Oke. kerjaan kita hari-hari lah kira-kira begitu. Jadi sebetulnya kita bicara posisi itu 2024 yang paling potensial itu menteri dan kepala daerah. Ya. Nah, saya nggak tahu kalau misalnya MRS bisa menciptakan kategori ketiga. MRS itu Megawati. Hah? Megawati. Di mana R-nya? Miss. Kan bukan mau kebeking. Jadi MRS Muhammad Rizik Syihab Oke. itu nggak tahu saya apakah bisa menciptakan kategorisasi ketiga, Iya. gitu. Bisa maju calon presiden lewat jalur tokoh masyarakat. Oke. Dan Nah, mengambil kalaupun partai-partai- beliau menuju ke arah sana, mengambil partai-partai sisa kira-kira. nah gitu. gini, saya itu membagi segmentasi politik Indonesia itu secara garis besar itu dalam dua kategori, santri, Ya. non santri. Oke. Ya. Santri ini melahirkan partai-partai Islam Atau berbasis Islam. Ya. Nah, santri itu secara garis besar, secara sederhana kita bagi dua, santri tradisional dan santri modernis. Jadi modernis itu yang baru di Reborn kemarin. Nah, santri tradisional nanti silakan wawancara. Santri tradisional ini, ini materi bisa Anda eksplorasi nanti. Oke. Oh, dari itu punya teori begini, Anda setuju nggak? Kira-kira begitu. Semua tokoh nanti bisa dianalisa begini. Oke. Jadi santri tradisional itu partainya itu pada hari ini PKB dan P3. Oke. Kemudian santri modernis itu partainya itu selama ini PAN dan PKS. Ya. Dan boleh jadi nanti bertambah satu lagi namanya Mas Sumi. Gelora dulu. Kan Gelora sama Mas Sumi sama aja peluangnya. Enggak. Saya lebih yakin sama Gelora. Sorry ya. Sorry. Ya, banyak nyebut wah Mas Sumi segala macam. Mohon maaf, selama ini Mas Jadi Sumi PBB itu, nggak dihitung? selama ini Mas Sumi itu nostalgia. Nah, PBB nggak dihitung. Lo bagaimana mau menghitung? Kan lihat saja sejarahnya. Kan Gelora Bisa nggak belum- jadi partai besar Gelora selama belum ini? ikut. Hah? Kalau PBB kan sudah pernah ikut. Iya, tapi kan nggak bisa jadi besar kan. Oke. Dalam kategorisasi Oke. itu PBB itu disebut. Oke. Tapi kalau saya sebut semua kan kebanyakan partai Oke. politik yang pernah jadi kan Oke. berapa puluh begitu. Mohon maaf Prof. Yusril ya, Kodari hanya menyebut 3 saja dan slotnya itu nggak masuk PBB. Oke. Iya. Nah, Pak Yusril sendiri kan hampir kok mau meninggalkan Mas Yumi, meninggalkan PBB kok cuma saya bilang terusin. Oke. Dan kebetulan Nah, dari Sumatera Selatan juga. Bangka Belitung. Iya. Dulu kan Sumsel. Jangan diklaim nanti marah teman-teman Bapak. Kita sudah merdeka kalau sudah mendirikan provinsi sendiri. Oke. Memang begitu kelakuan kakak besar begitu. Oke. Wah, masih klaim-klaim terus gitu. Oke. Nah, yang kedua dari kalangan non santri. Oke. Nah, di situ ada yang saya sebut secara sederhana sebagai
partai apa namanya, ini agak sensitif istilahnya. Saya masih susah mencari istilah pas. Partai pro pasar, katakan begitu. Tidak anti pasar lah, kira-kira begitu. Ya Golkar, ya kalau istilahnya dulu pro partai pembangunan, Demokrat, Nasdem, begitu. Dan partai yang non ideologis lah mungkin ya. Yang ya semuanya ideologis sebetulnya, semuanya itu ideologi itu kan aliran-aliran. Partai yang yang proteksionis gitu. Nah, di partai yang proteksionis, nasionalis proteksionis itu ada dua, PDIP dan Gerindra. Yeah. Gitu. Nah, saya mau bilang begini, ya coba buka ya. Ini mastermind-nya yang akan mempersatukan antara Gerindra dan. Nah, gini saya mau buka ini ya, mumpung pada kesempatan ini bicara dengan seluruh dunia, ini kan seluruh dunia bisa diakses. Insya Allah. Seluruh dunia. Insya Allah. Dalam spektrum politik itu, dan dalam konteks Pilpres 2019, seolah-olah calon dari nasionalis itu adalah Jokowi, dan calon dari Islam itu Prabowo. Padahal satu arus mereka. Top, pinter. Saya mau bilang. Jadi sesungguhnya ini pertarungan sepupu antara sepupu baik, tetangga dengan tetangga. Dan antara kalau pertandingan bola, kalau suka sepak bola, ini derby Manchester. Antara Manchester United dengan Manchester City. Mohon maaf, City saya sebut belakangan ya. Tetap Manchester United. Saya Manchester City karena ada Pep Guardiola. Sepanjang ada Pep Guardiola, saya Manchester City. Kalau dia pindah juga. Iya. Kalau saya partai mau pelatihnya klub sepak bola, mau pelatihnya siapapun di situ juga. Madura United ya. Jadi sesungguhnya ya walaupun Prabowo Subianto dikasih cap GNPF PA212 sebagai calon dari Islam, dicap oleh Habib Rizik calon Islam begitu. Tapi sesungguhnya ini Prabowo ini ideologinya itu segmennya itu nasionalis. Ya, lebih dekat ke PDIP. Iya. Dan sejarahnya Prabowo pernah sama Megawati dan jangan lupa Bung, Ahok pernah sama Jokowi. Jadi begini. Ya. Jadi kalau Prabowo Puan maksud Anda itu. Jadi begini. Saya cerita lagi nih. Cerita Palembang lagi nih, balik Pak Taufik ya. Mas. Jadi yang meminta ini kalau sekarang ini kan ada dinamika tuh katanya, saya baru ingat tuh Prabowo menjemput Habib Rizik. Dulu ya yang menghubungi Prabowo itu untuk kembali ke tanah air itu Pak Taufik. Waduh saya nggak bisa Kak, bilang begini. Kan bisa. Kakakmu, mbakmu kan presiden, kira-kira begitulah. Pulang apa Prabowo itu. Jadi hubungan antara Prabowo dengan Megawati itu dekat sekali. Makanya di channel Refli Harun itu Prabowo itu anak Mas Megawati dan Jokowi. Anda benar. Hebat orang Palembang sih kok ini. Jadi nanti kita tampilkan thumbnailnya ya. Iya, jadi dekat gitu. Jadi secara ideologis dekat, secara personal juga dekat gitu loh. Jadi ini kan ada partai nasionalis proteksionis. Partai nasionalis pro pasar kan begitu kan. Partai Islam tradisional. Lalu partai Islam modernis. Ini bertahun-tahun itu semua calon presiden itu dari sini. Dari spektrum kiri. Iya. Dari spektrum kiri. Iya. Dan ini juga sudah dibahas oleh channel Refli Harun. Tapi yang paling jelas menjelaskannya adalah FM Kodari. Dan menceritakan hal-hal yang jadi ada di channel Refli Harun menyebut ini Anies, UAS, HRS ya kan? Calon-calon dari kelompok Islam. Wawancara dengan siapa waktu itu? Dengan siapa waktu itu wawancara? Enggak, saya menganalisis berdasarkan data aja. Berdasarkan sama dong analisanya? Sama. Iya, itu kalau orang minum cukup sama. Jadi karena itu menurut saya Bung ya, biar fair, saya berharap bahwa yang namanya presidensial trust itu dihilangkan. Iya. Tapi saya lanjutin dulu ya, supaya tuntas gitu ya. Jadi sebetulnya selama ini calon presiden itu datangnya dari non santri semua. Jadi Anda kalau nggak bisa bilang kanan kiri ya? Non santri ya? Non santri, kan kanan kiri udah jelaskan. Kanan kiri gitu. Iya, karena non santri kan begitu berarti kiri kan? Iya kiri. Udah benar. Iya. Kanan kiri. Iya. Nah, belum pernah ada tokoh dari kubu Islam itu ya atau dari santri ini yang punya popularitas sedemikian rupa.
untuk kemudian bisa tampil sebagai calon presiden. Iya. Gitu. Posisinya itu wakil presiden. Dan itu pun diajak. Kelasnya itu. Itu pun Gitu. diajak. Ya, kan? Tergantung siapa yang galak, Iya. siapa yang mau juga kan Iya. begitu kan. Iya. Nah, menariknya, kalau kita lihat perolehan suara partai, Iya. mulai dari katakanlah zaman Orde Baru gitu ya, Iya. yang saya ingat angka-angkanya gitu ya, Iya. sampai dengan sekarang, more or less, Iya. kurang lebih, Iya. ya, itu suara partai Islam itu baik tradisional maupun modern digabung 30%. 30%. Iya. Yang jelas Jadi kurang 70%, dari 50%. 70% Iya. ini itu memilih partai-partai nasionalis Iya. gitu loh. Kalau calon presiden malah 100% saya katakan, Iya. dia kan sama-sama kiri jauh kan. Saya sering menggunakan istilah Kalau Anda kiri dalam, kiri luar. Gitu Kalau ya. Kanan dalam, kanan luar. PAN kanan dalam ya masih hitungannya ya. Jadi gini kan, tadi dibagi dua, santri non santri, santri tradisional kanan dalam, santri modernis kanan luar. Kanan luar. Nasionalis pro pasar itu kiri dalam, Ya. nasionalis proteksionis Kiri luar. Gitu. Ya, saya tanya, PAN itu kanan dalam atau Kanan luar, karena modernis dia kan. Oke. Gitu. Nah, kanan luar tapi oke-oke Saya aja kan tambahkan diajak. satu lagi. Ya. Saya tambahkan satu lagi. Realitanya selama ini dalam pertarungan politik, Ya. Islam tradisional atau kanan dalam Ya. itu kalau harus memilih bergabung Ya. kemana, Ya. itu larinya ke kiri, Ya. nggak pernah ke kanan. Memang ada perbedaan-perbedaan antara Muhammadiyah sebagai katakanlah manifestasi Islam tradisional, Islam modernis ini dengan Nahdlatul Ulama sebagai Islam tradisional. Oke. Itu nggak usah dibantah. Iya. Bahkan, ini tolong dibantah ya. Iya. NU itu lahir gara-gara Muhammadiyah. Kalau nggak ada Muhammadiyah nggak ada NU. Iya. Gara-gara masuk. Organisasinya enggak Muhammadiyah. Ya, Ini oke, kita, tapi ini kita bicara NU sebagai perjalanan politik, organisasi. NU sebagai politik waktu itu kan Masyumi dulu. Ya kemudian kan akhirnya manifestasi ke politik juga keluar Ya, kan begitu. Masyumi kan gabung. Iya. Nah, Islam tradisional ini itu lebih lari ke sini, lebih ke sini. Antara lain kenapa? Karena memang Karena Jawa Tengah sama Jawa Timur dekat. jadi gini, pertama memang basisnya ini kayak PDI dengan PKB misalnya kan begitu kan sama-sama nengah bawah. Yang kedua tadi, pandangan keagamaannya Islam tradisional ini ya lebih bisa diterima oleh kelompok yang di nasionalis ini ketimbang yang kanan. Kalau yang ke kanan ini hampir gak ketemu. Mohon maaf ya. Ya. Masjidnya aja beda, kira-kira begitu, akhirnya begitu. Ya kan, praktek-praktek kan Dan kalau hari rayanya beda. Dan kalau kita bicara Islam Begitu. modernis, Ya. maka kita bicara mengenai calon-calonnya seperti Nah, Habib Rizik itu Rizik masuk itu di masuk situ. yang kanan Islam, luar. ya kanan luar itu. Nah, Anies kanan luar. belum tahu. Belum tahu, Ya, kita tergantung lihat ya. nanti positioningnya bagaimana. Oke. Kan berkembang kan begitu kan. Karena kawan kita satu Akan itu berkembang. bisa juga Iya, jadi begini, Sandi Uno, Iya. gitu ya, mungkin pernah diwawancarai di sini. Iya. Saya nggak tahu seberapa dalam menggali latar belakang Sandi Uno. Begitu Pilpres, Sandi Uno itu dikasih cap oleh PKS, kan? Dikasih stempel, santri milenial. Ya. Is he seorang santri? Iya. Lihat dari background sosialnya. Ya. Kalau menurut saya bukan ya. Iya. Mohon maaf Bang Sandi kalau saya salah. Tapi Anda bukan, latar belakang perjalanan hidup Anda bukan santri gitu loh. Dan itulah yang membuat dia mungkin ragu-ragu untuk menerima mandat sebagai ketua umum P3 mungkin. Barangkali kan begitu. Jadi orang juga kemudian antara dinamika politik dengan latar belakang sosial dan ideologis itu bisa mengalami perbedaan gitu. Nah, Mas Anies akan di mana nanti? Ya mungkin akan dilihat pada perjalanan sejarah gitu. Iya. Tapi kalau Rizik Syihab, saya agak sulit membayangkan bahwa kemudian tiba-tiba sulit, terlalu jauh gitu jaraknya gitu. Jadi orang kalau misalnya saya nggak mau pilih PKS lagi, itu larinya PAN, bukan lari ke PKB, Iya. apalagi ke PDI gitu loh. Oke. Sebaliknya orang yang saya udah nggak mau di PAN lagi, itu mungkin lari ke PKS atau lari ke Gelora. Sulit dibayangkan dengan segala Jadi walaupun- sejarah ketubuhan dan secara Walaupun ideologi. ada larinya tuh ke walaupun ada yang dari PKB. P3 pindah ke PDIP, ada kan? Ada, tapi kita ini bukan ngomong bukan politisi. Kalau politisi kan fleksibilitasnya luar biasa. Iya. Tapi kita ngomong masyarakat, kedekatan pemilih. ideologis. Kita bicara pemilih. Oke. Kita bicara pemilih yang Jadi memang memilih pemilih itu. itu lebih ideologis dibandingkan politisi. Hemat saya harusnya begitu. Iya, Ya. iya. Jadi hemat saya harusnya begitu karena gini, kan teori mengenai perilaku pemilih itu juga
kalau di Amerika itu kan ada dua kubu besar ya. Pertama yang lebih sosiologis, yang melihat pilihan itu sebagai sebuah produk yang lama, produk sosialisasi dalam keluarga. Mengapa saya menjadi seorang Demokrat? Ya karena memang keluarga saya Demokrat, lalu kemudian keluarga lingkungan saya Demokrat, begitu. Dan kenapa saya Republik? Ya karena ya keluarga saya Republik, begitu. Ada juga perspektif yang lain yang lebih melihat variabel-variabel psikologis, variabel rasional, kampanye dan seterusnya begitu. Nah, jadi kalau kita bicara dari kacamata sosiologis pasti lebih sulit bagi seseorang yang nyoblos PKS lalu kemudian atau PAN itu kemudian milih PDI katakanlah begitu atau ke PKB. Untuk kesehatan politik Indonesia, kan Bung Kodari kan sudah mengatakan bahwa ini calon cuma dari satu spektrum saja sesungguhnya. Gara-gara berasal dari satu spektrum, maka banyak yang frustasi. Dalam tanda kutip frustasinya Justru oposisi itu tidak oposisi yang sehat, oposisi di luar sistem yang besar. Fenomena misalnya 212. Fenomena 411. 212 pasca pilkada DKI ya, itu kan sebenarnya ekspresi oposisi di luar sistem kan. Nah, Bung Kodari ya, kita bicara untuk kesehatan politik kita. Ini untuk kesehatan. Kita tahu bahwa bahkan jangankan spektrum kanan ya, partai-partai Islam saja itu kalau kita hitung kan jumlahnya kan kecil sekali tadi kan. Nomor 1 itu PDIP dari segi suara, Gerindra nomor 2, nomor 3 Golkar, nomor 4 Nasdem, baru PKB, nomor 6 Demokrat, nomor 7 baru kemudian PKS, nomor 8 PAN, baru P3. Jadi kecil banget suara yang spektrum kanan. Tapi kan bukan berarti mereka nggak punya tokoh sesungguhnya. Tokoh kan sekarang paling tidak muncul ya dalam diri Anies Baswedan misalnya, HRS mungkin, atau UAS atau siapapun. Nah, untuk kesehatan politik Indonesia, karena kan besok saya tahu Anda mau check out kan? Bukan check out apa? Jangan check out, medical check up. Medical check up. Kalau check out nggak sempet nonton acara ini lagi. Anda mau medical check up, itu sebaiknya seperti apa? Oke lah, Anda seperti dokter filsuf politik ya kan? Jadi begini, sebuah sistem itu kan banyak variabelnya. Seperti bangunan itu ada banyak tiangnya. Kalau saya yang paling khawatir sebetulnya, kalau ditanya ya mana yang penting itu ya, nomor 1 itu adalah persyaratan pemenang Pilpres itu harus 50%. Kenapa? Berapapun jumlah calon yang maju dalam Pilpres, ketika ada syarat 50%, most likely 50% plus 1. 50% plus 1. Simple majority. Ya karena Bung nambah saya tambah juga. Seolah-olah saya nggak ngerti. Itu orang Palembang. Sebetulnya problem terbesarnya di sana. Karena berapapun calon di awal mau 3, kita kan pernah sejarah 3. Kita mau 5, pernah 5. Walaupun 50% plus 1 itu bukan simple majority itu, absolute majority ya. Absolute. Simple majority juga? Enggak dong, kalau simple itu kalau misalnya 3 calon, berapapun dapatnya. Oh iya, sorry. Gitu. Mohon maaf, saya kebalik. Iya. Oke. Harusnya kita bukan absolute, kita simple majority aja. Jadi saya mau bilang begitu. Jadi kita harus menciptakan sistem itu simple majority saja. Jangan absolute majority. Terima kasih koreksi. Ini penting sekali nih. Penting sekali karena ini akan ditonton seluruh dunia dan akan menentukan masa depan Republik Indonesia. Ya, saya jamin itu. Nah, jadi gimana kaitannya dengan simple majority? Ya, saya mau simple majority aja. Gitu. Nah, berapa jumlah calon yang bisa? Ya silakan, gitu loh. Tetapi sebetulnya dengan logika seperti itu, kalau hemat saya, memang calon-calon ini perlu diajukan oleh katakanlah cukup besar sebetulnya, katakanlah koalisi gitu loh. Karena apa? Karena ya paling tidak dia punya kaki ya, jangan nggak punya kaki sama sekali. Gitu. Itu pemikiran saya. Gitu. Jadi misalnya nanti ada 5 pasang calon gitu, dan saya menduga sebetulnya akan sulit 5 ya, kecenderungannya 3 atau 4 karena partai politik itu
Enggak, kalau basisnya 20% maksimal 4 calon. Ya. Maksimal 4 calon. 4 calon. Iya. Saya belum sampai kepada diskusi berapa persen harusnya ya. Oke. Sekali lagi titik terpenting menurut saya soko gurunya Iya. itu supaya jangan ke depan itu terjadi pembelahan. Concern kalau saya pertama adalah pembelahan politik yang kemudian menjadi Tidak produktif. berat dan tidak produktif, menyakitkan kita gitu, menyusahkan kita gitu. Tapi kan itu dampak dari presidensial threshold. Nah, pada titik Iya. ini kita mungkin bisa berbeda Iya. gitu ya. Anda hilangkan pun Bung, Iya. ya. Anda hilangkan pun sama sekali Iya. persyaratan threshold itu. Tapi begitu aturan masih seperti sekarang, seperti saya bilang tadi, 10 calon, Iya. tapi kemudian ada putaran kedua, saya jamin tetap kelahi, tetap terbelah, tetap ada kampret, tetap ada cebong. Tapi kan itu nggak terjadi waktu zaman SBY. Waktu SBY 2004 dan 2009. 2004 kita punya 5 calon, Iya. dan putaran kedua head to head antara. Oh iya, Anda naif. Iya. Saya agak seru sedikit ya. Anda naif, Bung. Kenapa? Jadi pada pertama ya 2004 dan 2009 itu sangat berbeda. 2009 tidak terjadi putaran kedua. That's okay. Iya. Saya bilang Langsung 2004. selesai Iya. ya 2004. 2004 itu terjadi. Perempuan tidak boleh jadi pemimpin. Itu tahun 99. 2004. Itu 99. 2004. Ingat nggak itu 2004. tokoh? Iya, tokoh saya tahu. ketiga. Argumen itu dipakai lagi. Iya, Jadi tapi- begini tapi ceritanya. tidak lagi Saya mainstream. ceritakan 2005 ya. Iya. Saya ceritakan ya. Iya. Taruhan. Taruhan. Ya. Iya. Jadi tahun 2005 itu Hmm. ada 5 pasang calon presiden. 2004. 2004 tahun Iya. ini karena pikiran udah mau medical apa? Gara-gara lu bilang check out tadi loh, medical check up. Oke. Golkar ya, itu calonnya Wiranto dengan Solahuddin Wahid. Ya. Ya kan? Kemudian PDI, nah, saya lupa nih koalisinya siapa ya. Megawati dengan Hasyim Muzadi. Ya. Kemudian Amin Rais, PAN dan PKS. Ya. Kemudian Dengan SBY, Siswono Widodo. ya SBY dengan JK Ya. itu Partai Demokrat dan PBB. Ya. Ya. Waktu itu syaratnya cuma 7% atau 8%. Bukan, syaratnya bukan segitu. Hah? Syaratnya 5%. 3,5% kursi dan 5% suara. Itu pakai pasal peralihan. Iya, oke. Gitu. Ya. Gitu. Terakhir Hamzah Has dengan Agung Gumelar dari Iya. P3. Yang lolos putaran kedua SBJK dan Megawati Hasyim Muzadi. Ya. Terjadilah dua pengelompokan besar yang secara terminologi waktu itu adalah koalisi kerakyatan dan koalisi kebangsaan. PDI Perjuangan membangun koalisi kebangsaan, Golkar gabung di sana, P3 gabung di sana. Dibalas koalisi kerakyatan. Dramatika saya. Dibalas. Iya. Oh, saya ngaku kebangsaan. Kita bikin kerakyatan, kan begitu. Ya. SBY cuman dapat tambahan dari PKS. Gitu. PKS saja. Nah, disitulah kemudian argumentasi lama tadi itu keluar. Ada Pak Hamzah Has P3 mengatakan perempuan tidak boleh jadi pemimpin. Bahkan mohon maaf kalau nggak salah waktu itu PBR ya, almarhum tuh Ya. menyebut kata-kata yang kemudian jadi kontroversial waktu itu dan berbau agama juga. Seingat saya ada hubungannya dengan 2 huruf B. Jadi ya begitu 2 calon saja itu niscaya pengelompokan itu terjadi seperti itu. Pokoknya. Masalahnya tahun 2004 itu Ya. adalah yang namanya kontestasi ideologi, benturan peradaban belum sekental sekarang ini. Ya. Dulu Eropa dalam tanda kutip tenang-tenang saja. Dulu Amerika tenang-tenang saja begitu. Sekarang di Eropa ada fenomena Kok anti ketika Anda bilang asing. saja itu kayak Hah? ilmiah ya caranya ngomong. Hah? Sama-sama di cukup. Saya ingat, ini pronunciation-nya kayak Helmiah ya. Iya. Jadi pada waktu SBY itu dunia tuh lebih tenang Oke. gitu loh. Sekarang di Eropa ada ada terorisme Oke. kan. Dan Ya. ada ini barang Eh, media sosial. ya. Media sosial itu membuat berita informasi begitu melimpah
dengan segala kategorinya, Nah. baik yang bisa dipertanggungjawabkan maupun tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi yang harus intinya hoax. Kodari mengatakan jangan sampai 2 calon, kan begitu? Iya, Sepakat saya. Iya. Hanya masalahnya presidensial threshold sudah menyebabkan 2 kali 2 calon. nggak bisa Anda hilangkan itu pun ketika syaratnya masih 50% plus 1, absolute majority, Maksud saya kan maka kan akan ada gampang. 2 pasang. Kan gampang. Presidensial apanya? threshold dihilangkan, Nah. 50% plus 1 dihilangkan. Klop kita selesai barang itu. Kan kenapa Oh terserah. Saya kan saya udah bilang soko gurunya di mana, Iya, gitu iya, ya. Soko gurunya kalau saya ada pada titik itu bahwa 50%-nya dihapuskan. Akan tetapi akan lebih mudah sedikit banyak dalam proses pemerintahan kalau dia punya kaki. Nah, kalau nggak punya kaki sama sekali, saya jamin akan lebih rumit. Kalau dia nggak punya kaki sama sekali, jangan-jangan 100% menteri itu nanti bukan dipilih presiden. Semua merasa memiliki saham. Yang partai besar minta 4, partai menengah minta 2, partai kecil minta 1. Habis. Udah pikirin belum tuh? Anda kayaknya sudah seperti juru bicara istana sekarang ini. Kok saya jangan begitu nggak setuju Anda bilang saya juru bicara istana. Dari tadi kan saya begini-begini. Jalan-jalan begini kan ekspresi kan begitu. Tapi jangan salah bahwa yang bisa berbicara atas nama istana itu cuma 3 ya. Anda tidak termasuk salah satunya. Tentang? Yang bisa mengatasnamakan istana cuma 3. Iya. Anda tidak termasuk salah Oh jelas, bukan gitu. Hanya bisa Mensesnek, Iya. KSP, Iya. dan Sesda. Iya. Sekretaris Kabinet. Itu nggak kita bantah dan memang kita nggak perlu kita bantah, kita nggak ada urusan. Jadi Bung Kodari ya. Iya. Saya kira pada titik itu kita sama aja Iya, ya. Intinya adalah kita menginginkan politik kita lebih sehat. Iya. Jangan sampai ada pembelahan masyarakat, Betul. cebong dan kampret. Dan menurut saya kita juga harus belajar dari Betul. perkembangan di Amerika. Bagaimana Amerika yang katanya masyarakatnya begitu terdidik, Ya, ya. that's okay. Oh ternyata Ya, ya sama juga maksud gitu loh. saya Mencapai adalah pada titik itu. Gitu. jangan sampai tadi kan begini, Bung bilang yang penting punya kaki, iya punya Iya. kaki oke. Tapi jangan sampai kakinya kebanyakan sehingga 2 calon lagi, kan begitu. Iya. Kan 2014 Iya. sama 2019. Tapi begini ya Bung ya, kan begitu. jadi begini. Saya juga dalam tanda kutip karena ini perjalanan pengalaman. Ini lama-lama kita ini bukan tanya jawab lagi, bukan dicecar show, tapi ini kayaknya kita berkelahi. Jadi ini salah satu yang saya pelajari waktu S2 di Inggris itu. Saya ingat betul kalimat ini. Di bukunya Oh berarti Anda pernah ke Inggris? William Riker, kalau nggak salah ya. Salah satu buku Babon itu mengenai apa mazhab pendekatan rasionalis dalam politik. Gitu. Kan ada mazhab yang kelembagaan, ada behavioral, ada rasional, begitu. Dia mengatakan begini, politician go where the voters are. Politician go where the voters are. Jadi partai-partai itu nanti akan melihat kemana arah pilihan masyarakat. Walaupun nanti dibebaskan, setiap partai peserta pemilu bisa mengajukan calon presiden. Belum tentu tuh nanti jumlah calon presiden itu sebanyak yang diatur. Bisa aja nanti tinggal 3 atau 4 gitu. Karena kemudian nanti masing-masing menyadari ini punya peluang apa enggak. Gitu. Saya malah yakin, kalaupun contoh ya, tahun 2004 itu kan sebenarnya 3,5% saja. 3,5% kursi atau 5% suara karena menggunakan pasal peralihan. Toh cuma 5 calon. Karena mereka juga menyadari kan. Iya, itu dia tadi. Maksud saya ngapain juga digede-gedein gitu. Toh akhirnya ada rasionalitas juga. Itu perjuangan Bung. Iya. Kita bagi-bagi nih. Perjuangan saya adalah memperjuangkan simple majority. Itu aja. Oke? Oke, sobat era sekalian, itu tadi dialog dicecar dengan Muhammad Kodari ya. Kalau dilihat Muhammad ini saya tidak tahu apakah ini kanan dalam, kanan luar. Terus ada Muhammadnya. Yang penting kita nanti tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber di jalan khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.